Salam jumpa kembali teman-teman bersama saya Suster Irene Haka. Kali ini kita akan membahas tentang lahirnya Pancasila dan pertumbuhan Pancasila di negara kita ini. Teman-teman, Hari Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni di setiap tahunnya. Pancasila merupakan dasar ideologi negara Indonesia. Pancasila sangat penting bagi bangsa Indonesia karena berperan menjadi pemersatu bangsa. Pancasila juga membimbing para pejuang mencapai Indonesia berdaulat. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, sebaiknya kita memahami latar belakang terbentuknya Pancasila. Teman-teman, bermula dari pidato Insinyur Soekarno yang menyampaikan gagasan mengenai dasar negara, yaitu dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 dalam Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan mengadakan rapat dengan tema dasar negara. Sayangnya, hingga beberapa hari rapat berlangsung, belum bisa menemukan titik terang mengenai dasar negara. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno diberikan kesempatan untuk berpidato pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Dalam pidatonya tersebut, beliau menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia dengan sebutan Pancasila. Dr. Radziman Wediodiningrat menyebutkan jika momen pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni berisi lahirnya Pancasila. Pada tahun 1970, pemerintah Orba melalui Kopkamtib melarang peringatan hari lahir Pancasila. Aturan ini terbentuk disebut-sebut adalah upaya pemerintah untuk menyingkirkan Bung Karno dan dari ingatan rakyat dan sejarah Indonesia. Kemudian baru pada Mei 1978, tepatnya 1 Juni, Hari Pancasila kembali diperbolehkan untuk diperingati. Keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016, Presiden Joko Widodo menetapkan Hari Pancasila pada tanggal 1 Juni dan dijadikan hari libur nasional. Namun teman-teman, pada perjalanan pertumbuhan Pancasila tidak semulus seperti yang kita harapkan, seperti yang Soekarno cita-citakan. Mari kita lihat permasalahan yang ada di negara kita. Bagaimana kita untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari dengan melihat pertumbuhan Pancasila yang tidak selalu sesuai dengan apa yang dicita-citakan dari awal. Mari kita lihat sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dengan saling menghormati agama orang lain, saling menghargai satu dengan yang lain, itu merupakan perwujudan sila yang pertama. Contoh yang perwujudan sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban antara sesama manusia, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, itu contoh yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita bermasyarakat untuk mewujudkan Pancasila. Dan pada sila yang ketiga, persatuan Indonesia, menempatkan kesatuan bangsa, menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, itu juga bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dan yang sila kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain. Nah, itu teman-teman yang boleh kita wujudkan, nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hal-hal yang sederhana, semoga melalui latihan-latihan kecil ini, nanti kita boleh menjadi
Negara Pancasila yang adil dan beradab, yang memiliki ketuhanan yang Maha Esa, serta tiga sila yang lain yang mewakili kehidupan kita, sehingga negara kita menjadi makmur sentosa. Terima kasih teman-teman atas kerjasamanya bersama saya, Suster Irene Haka. Pancasila dikatakan sebagai ideologi negara, pemersatu negara. Ternyata di sejumlah wilayah banyak konflik. Boleh kita lihat data pelanggaran HAM di Indonesia. Kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum tersentuh proses hukum. Contohnya pembantaian massal tahun 1965 sampai 1970. Penembakan misterius Petrus. Masih banyak lagi teman-teman. Kasus di Timur pra-referendum. Kasus-kasus Aceh, Pradom, kasus-kasus Papua. Bagaimana kita untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari dengan melihat pertumbuhan Pancasila yang tidak selalu sesuai dengan apa yang dicita-citakan dari awal. Mari kita lihat sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dengan saling menghormati agama orang lain, saling menghargai satu dengan yang lain, itu merupakan perwujudan sila yang pertama. Contoh yang perwujudan sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban antara sesama manusia, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, itu contoh yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita bermasyarakat untuk mewujudkan Pancasila. Dan pada sila yang ketiga, persatuan Indonesia, menempatkan kesatuan bangsa, menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, itu juga bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dan yang sila kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain. Nah, itu teman-teman yang boleh kita wujudkan sehingga negara kita menjadi makmur sentosa. Terima kasih teman-teman atas kerjasamanya bersama saya, Suster Irene Haka.